Tiga orang santri menghadap Pak Kiai dengan tujuan untuk melamar putrinya. Pak Kiai itu kemudian memberikan tes hafalan kepada masing-masing santrinya. Santri pertama yang bernama Lukman kemudian maju. Baik Lukman, kamu sekarang bacakan surat Lukman. Lukman pun membaca surat Lukman yang berjumlah 34 ayat dengan mudah. Santri kedua bernama Furqon kemudian maju. Baik Furqon, kamu baca surat Al-Furqon. Furqon pun membaca surat yang berjumlah 77 ayat itu dengan susah payah. Tiba santri ketiga maju. Nama saya Imron Ustadz, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu. Pada malam hari seorang lelaki memotong jalan melewati kuburan agar cepat sampai rumah. Ketika lewat di kuburan dia mendengar ada suara ketukan. Dia pun mempercepat jalannya akan tetapi suara ketukan itu semakin keras dan dekat. Dia takut dan memutuskan berlari dan tanpa sengaja menabrak seorang kakek yang membawa palu. Dia pun kaget. Aduh, kukira hantu aja. Sedang apa di sini, kek? Si kakek melanjutkan memalu dan berkata, Ini lo lagi benerin ejaan di batu nisanku yang salah. Suatu malam di tempat lokalisasi ada acara vaksin mencegah PMS. Karena banyaknya wanita yang ikut mengakibatkan antrian yang panjang. Seorang nenek-nenek yang kebetulan lewat heran akan antrian itu dan bertanya kepada wanita di sana. Mbak, ini lagi antri apa ya? Wanita itu menjawab seenaknya. Lagi antri pembagian permen, Nek. Si nenek itu pun tertarik dan ikut dalam antrian. Ketika tiba giliran si nenek, petugasnya bertanya. Lo nenek ini sudah tua, apa masih kuat? Masih kuat kok, Pak. Kalau ngemut-ngemut doang. Seorang sales obat mendatangi sebuah rumah dan menawarkan barangnya. Silahkan, Pak. Obat kumur hanya 500.000 saja. Gila kamu, masak obat gitu aja 500.000. Ya udah, Pak. Khusus hari ini 200.000 saja. Gak mau ah, sudah sana pergi. Sebelum saya pergi, silahkan dimakan kue ini, Pak. Gratis. Nah gitu dong, yang baik kalau ngomong, saya makan ya. Nah, karena Bapak sudah makan kuenya, sekarang harga obatnya saya jual 2 juta, Pak. Gila kamu ya? Ya terserah Bapak sih, karena kue yang Bapak makan ada racunnya, dan obat ini penawarnya. Seekor gajah seberat 1 ton mati di area hutan lindung. Di sampingnya seorang petugas menangis terisak-isak. Saya mengerti, sebagai pawang tentu Anda merasa berat, ucap sang menir hutan. Saya bukan pawang, Pak, tapi saya yang disuruh menguburkan gajah ini. Seorang narapidana yang melarikan diri dari tahanan masuk ke sebuah rumah. Di dalam rumah ia menemukan pasangan suami istri sedang tidur. Kemudian dia mengikat si pria di kursi dan si wanita diikat di atas ranjang. Dia menuju sang wanita menciuminya kemudian pergi ke toilet. Suaminya berkata kepada istrinya, sayang dia adalah penjahat. Turuti aja apa yang akan dia perbuat padamu daripada nanti kita dibunuh. Kamu yang kuat ya. Sang istri menjawab, Enggak kok sayang, dia tadi berbisik katanya aku cantik, tapi dia gak suka sama wanita. Jadi, kamu yang kuat ya sayang. Seorang kondektur bus merasa heran kepada seorang penumpang. Dia melihat penumpang itu hidungnya berdarah, dia pun bertanya, Mas kenapa kok hidungnya berdarah? Sopirnya gak asik, Pak. Masak lagi enak mobil dia mendadak ngerem. Masih untung masnya cuma berdarah di hidungnya, kemarin malah ada yang mati mas, lah dia ngupil pakai samurai. Udin sedang beli bensin di SPBU, dia bertanya kepada petugasnya. Mas, bensin 1 liter berapa? 10.000, Kalau setengahnya? 5.000, Kalau setetes? kalau setetes gratis. Kalau gitu, tetesin aja tangki motor saya sampai penuh. Barusan lihat seorang kakek dibentak karena gak sanggup bayar makannya. Lantang kasirnya teriak, Mau bayar pakai apa? Mau cuci piring? dengar attitude yang rendah itu aku langsung berdiri belain si kakek. Langsung aku bilang, semua yang dimakan kakek saya bayar, dan bener aja pas pulang kita cuci piring berdua.
Seorang anak bertanya kepada ayahnya. Ayah, berapa sih biaya kalau mau menikah? Sang ayah sambil memperhatikan wajah anak laki-lakinya yang polos itu kemudian menghela napas panjang. Entahlah nak, karena sampai sekarang ayah masih bayar terus kepada ibumu. Seorang pendaki gunung mendadak terpeleset dan jatuh ke jurang. Untung ia berhasil menangkap ranting pohon. Terkatung di kegelapan ia berseru, "Tuhan, selama ini aku jarang berdoa padamu, tapi aku janji kalau kamu menolongku, aku akan rajin menyembahmu." Mendadak terdengar suara menggelegar. Kalau kamu percaya kepadaku, lepaskan tanganmu dari ranting itu. Si pendaki gunung diam saja, tidak mau menuruti suara itu, maka ia pun terkatung-katung semalaman di sana. Keesokan paginya, ketika menoleh ke bawah, ternyata jaraknya dengan dasar jurang tinggal 30 cm saja. Anak ini gue temuin di jalan sedang menangis, dia cerita kalau ketika ayahnya bangun tidur, ayahnya gelap mata. Dia sampai takut dan lari keluar, karena gak menemukan titik terang akhirnya ayahnya pergi. Gua tanya, "Ayah kamu pergi kemana?" Dia jawab, "Beli token listrik bank." Di rumah sakit, ketika seorang bapak yang sudah sakit sekarat, berpesan pada 3 orang anaknya, sambil batuk-batuk. "Sebelum bapak mati, bapak ingin ngasih kalian wasiat, wahai anak-anakku. Untuk anakku yang pertama, bapak wasiatkan tanah 2 hektar yang di sebelah timur rumah kita, untuk anakku yang kedua tanah yang sebelah selatan. Untuk anakku yang ketiga bapak wasiatkan tanah juga yang sebelah utara. Tapi, kalian jangan pernah ngutak-ngatik tanah yang sebelah barat sana ya." Emangnya kenapa pak? Itu tanah orang. Jujur saat di McD aku pernah kasihan, lihat seorang anak pemulung dengan pakaian robek melihat pengunjung makan dari luar kaca yang begitu bersih. Karena kasihan, anak ini aku ajak masuk, awalnya dia nolak, tapi aku bujuk sampai dia mau dan akhirnya kita berdua liatin orang makan dari dalam. Ketika di rumah sakit aku dan kakek berdebat dengan serius, tentang generasi siapa yang terlalu bergantung pada teknologi. Menurut kakek generasi muda sekarang yang terlalu bergantung pada teknologi. Tentu saja aku gak terima dong, langsung saja aku mencabut peralatan life supportnya. Aku tenyuh melihat seorang pengemis tua di lampu merah yang selalu senyum saat melihat mobil. Dia bilang padaku, kalau dalam sekali seumur hidup, dia ingin sekali saja ngerasain naik mobil. Setelah mendengar hal itu langsung saja kakek ini aku ajak ke atas mobilku. Dia nanya, "Ini, mobil siapa nak?" Aku jawab, "Mobil Satpol PP." Seorang profesor kota besar mengunjungi suku di pedalaman yang penuh dengan laki-laki. Dia bertanya, "Bagaimana kalian meredakan ketegangan seksual?" "Sederhana, datang saja ke sungai besok, dan kami akan menunjukkan kepada Anda." Keesokan harinya profesor itu muncul dan melihat sekelompok orang dekat dengan seekor keledai. Satu orang mengatakan, "Karena Anda tamu kami, Anda bisa pergi dulu." Profesor tidak ingin melawan orang-orang suku itu, kemudian mulai mencium, dan berhubungan dengan keledai. Kemudian seorang pria dalam kelompok bertanya, "Apakah Anda hampir selesai Pak? Kami perlu keledai itu untuk menyeberangi sungai agar sampai ke kampung suku perempuan." Seorang penjual mie ayam memiliki hati yang mulia, karena dia menggratiskan mie ayamnya bagi anak-anak yatim. Akan tetapi hari itu dia bersedih, karena banyak yang datang dan mengaku anak yatim. Dia lantas bertanya kepadaku, "Kenapa ya nak? Niat mulia bapak ini banyak yang menyalahgunakan." Lalu ku jawab, "Itu salah bapak sendiri. Kenapa jualan di depan panti asuhan?" Sial sekali nasibku hari ini, di siang hari yang panas, ban belakang motorku kempes. Untung saja gak lama kemudian aku bertemu tukang tambal ban. Setelah selesai menambal ban, bapaknya bilang, "Nah, kompresor bapak sedang rusak, jadi bapak tiup pakai mulut ya." Seketika itu juga hatiku langsung ternyuh, jadi saat akan membayar aku bilang, "Pak, ban depan tolong sekalian ditiup juga." Seorang anak kecil mendatangi bagian peminjaman perpustakaan umum.
Anu mbak, minggu lalu saya pinjam buku tebal, tapi buku itu yang paling membosankan dari semua buku yang pernah saya baca. Masa ceritanya nggak ada dan nggak jelas sama sekali. Belum lagi banyak sekali tokohnya. Penjaga perpustakaan menyahuti, Makanya Dek kalau pinjam buku dilihat dulu. Yang Adek bawa itu buku telepon. waktu sholat Jumat di masjid, dari awal sampai selesai azan ada orang tua yang berdiri. Aku pikir mungkin karena gak dapat tempat. Jadi aku inisiatif gantian berdiri. Dan si bapak ini aku suruh duduk, akan tetapi dia terus menolak, aku paksa juga gak mau, sampai dia ngomong. Saya mau khotbah mas. Pada siang hari, pintu rumahku diketuk oleh seorang ibu tua dengan wajah yang lelah. Yang buat aku nangis, ibu ini bawa koper seperti orang yang baru diusir. Tanpa pikir panjang si ibu gua kasih makan dan gua tanya, ibu kenapa? Tapi dia seperti orang bingung lihat gua, terus ngomong. Saya sales jual Yakult Mas. Alkisah di negara Afrika, manusia yang paling hitam adalah yang paling hebat. Suatu hari 3 orang anak kecil sedang membandingkan kehitaman bapaknya. Ayah gue kemarin ngupas buah. Tangannya terluka, dan lu tahu gak? Darahnya hitam. Papiku kemarin sedang memperbaiki antena parabola. Terjatuh sampai patah tulang. Ternyata tulangnya hitam. Halah. Itu sih belum seberapa. Tadi malam waktu kami nonton televisi di ruang keluarga, tiba-tiba bokap gue kentut. Seluruh ruangan jadi gelap. Di pagi yang cerah, seorang ibu yang julid sedang membicarakan tetangganya dengan suaminya. Pak, tahu gak tetangga sebelah itu ternyata kismin banget. Masa kemarin, anaknya cuma nelan uang 100 perak aja diributin. Pada suatu hari, seorang terpidana akan dieksekusi hukuman mati, karena terbukti bersalah melakukan pembunuhan berantai. Sebelum terpidana tersebut dieksekusi oleh regu penembak, seorang kepala regu penembak menanyakan permintaan terakhir sang terpidana. Apa permintaan terakhir kamu sebelum ditembak mati? Tanya kepala regu pada terpidana. Tolong senapannya diarahkan ke orang lain, Pak. Suatu hari, Budi pulang dengan mengendarai sebuah mobil. Saat itu malam hari dan hujan turun dengan lebat. Sialnya, lampu depan mobilnya mati. Karena tidak ada penerangan yang cukup, Budi mengikuti lampu belakang mobil di depannya. Tiba-tiba mobil yang diikuti Budi berhenti mendadak, sehingga Budi menabraknya. Ini bukan salah saya. Salah bapak yang berhenti mendadak. Ini jelas-jelas salah kamu. Mana mungkin. Jelas-jelas bapak yang berhenti mendadak. Kamu kira ini di mana? Ini garasi rumahku. Saat ada pengajian di masjid, aku lihat ada remaja asik main HP. Padahal sudah ada penceramah yang berbicara. Awalnya orang-orang pada cuek. Sampai ditegur ternyata dia main ML. Aku perhatiin penceramah gelisah lihat remaja itu. Remaja itu pun sadar dan akhirnya menaruh HP-nya. Penceramah langsung berdiri. Berjalan mendekati remaja itu terus ngomong. Kenapa antum gaban lancelot? Harusnya bisa menang itu. Awalnya aku lihat bapak ini kelihatan bingung di tengah jalan. Seperti orang takut gitu buat menyeberang, padahal posisinya pas di tengah jalan. Temen gua datang buat nyeberangin tapi ini bapak malah balik lagi ke tengah. Diseberangin lagi sama temen gua, dia balik lagi terus dia ngomong. Mas, aku polisi lalu lintas mas. Dia hanya diam dan pasrah ketika Tante Mira yang sudah lama ditinggal mati sang suami memeluknya. Lalu memangkunya sambil menekan gagangnya yang coklat keras. Tante Mira lalu menekan-nekan sesuatu hingga ia bersuara agak keras. Aku senang sekali, akhirnya melakukan ini juga setelah sekian lama menginginkannya. Lelaki di sebelahnya tersenyum maklum. Tante senang bisa belajar gitar. Ada 7 orang sedang berpegangan pada tali yang tertambat pada helikopter. 1 orang wanita dan 6 orang pria. Tali itu tidak terlalu kuat untuk menahan mereka semua.
sehingga mereka memutuskan ada satu orang yang harus dijatuhkan. Akan tetapi mereka tidak bisa menentukan siapa yang harus dijatuhkan, sampai seorang wanita mengatakan dia akan melepaskan pegangannya. Dia berkata, Sejak kecil aku diajarkan untuk menolong sesama. Tak terkecuali hari ini aku akan menolong kalian. Setelah dia selesai bicara, keenam pria menangis terharu dan bertepuk tangan, sehingga jatuhlah mereka. Suatu malam kereta api yang sedang melewati persimpangan menabrak sebuah mobil. Karena kejadian itu penjaga palang pintu kereta dihadapkan ke pengadilan. Di pengadilan sang penjaga palang ngotot mengatakan bahwa dia sudah memperingatkan mobil itu dengan mengayun-ayunkan lampu senter. Bahkan di depan sidang dia berdiri memperagakan bagaimana lampu senter itu diayun-ayunkannya. Akhirnya dia dibebaskan dari hukuman. Setelah keluar dia bicara dengan pengacaranya. Wih, padahal saya sudah deg-degan setengah mati waktu sidang tadi. Untung aja hakim gak tanya senternya nyala apa tidak. Seorang nenek hendak mengambil perjalanan wisata ke Inggris selama 3 minggu. Berhubung bahasa Inggrisnya jelek, nenek ini bertanya kepada cucunya. Cu, bedanya toilet laki-laki dan perempuan apa? Ah, itu gampang, Nek. Baca aja tulisannya, men untuk pria, dan women untuk wanita. Kamu mengejek nenek yang buta huruf ini ya? Oh iya, Nek, maaf lupa. Kalau gitu begini saja, Nenek lihat aja mana yang hurufnya lebih banyak. Kalau jumlah hurufnya lebih banyak, itu adalah toilet untuk wanita. Sesampainya di Inggris, nenek itu berhenti di depan toilet. Di sebelah kiri dia melihat tulisan ladies dan sebelah kanan gentleman. Udah tahu dong arahnya kemana? Pada waktu pelajaran bahasa Indonesia di salah satu sekolah dasar, Pak Guru memberikan pertanyaan kepada murid-murid untuk membuat kalimat dari kata bantu yang ia sebutkan. Yah kamu Agus, coba buat kalimat dari kata lampu. Ibu menghisap lampu. Kok bisa begitu Gus? Iya Pak. Soalnya tadi malam ibu bilang sama bapak saya, Pak. Tolong matikan lampunya, nanti saya hisap. Seorang pemain sepak bola yang sekarat bertanya kepada istrinya. Sayang, lihatlah aku sekarang sekarat, sebelum aku mati aku mau kamu jujur, berapa kali kamu selingkuh? Maafkan aku Pak, cuma 3 kali aja. 1. Ketika kamu kesulitan jadi pemain inti, aku pergi ke pelatih, sehingga dia memasukkanmu. 2. Ketika semua pemain gak mau memberikan operan kepadamu, aku pergi ke 10 temanmu. 3. Ingat gak kamu ketika pertandingan dan 10.000 orang gak mau menyorakimu? Sebelum sang istri melanjutkan perkataannya, sang suami terkena serangan jantung. Sepasang kekasih memutuskan untuk menikah. Sesudah menikah sang suami membuat peraturan. Aku akan pulang sesukaku dan jam berapapun. Aku mau ada makan malam yang enak. Aku mau memancing, mabuk dan bermain kartu dengan temanku semauku. Itu peraturanku. Sang istri pun berkata, Oke gak masalah, peraturanku cuma 1. Hubungan suami istri hanya ada pada jam 7 malam saja. Gak peduli kamu ada di rumah atau tidak. Seorang anak yang baru saja bepergian dengan ayahnya bercerita pada ibunya. Bu, tadi waktu di bis, ayah menyuruhku memberikan tempat dudukku pada seorang wanita. Bagus dong, seharusnya memang begitu. Tapi Bu, saat itu aku sedang duduk di pangkuan ayah. Pada waktu pelajaran bahasa Indonesia di salah satu sekolah dasar, Pak Guru memberikan pertanyaan kepada murid-murid untuk membuat kalimat dari kata bantu yang ia sebutkan. Yah kamu Agus, coba buat kalimat dari kata lampu. Ibu menghisap lampu. Kok bisa begitu Gus? Iya Pak. Soalnya tadi malam ibu bilang sama bapak saya, Pak. Tolong matikan lampunya, nanti saya hisap.